Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yawm 'inda ibadihil mu'minin wa khatama bihi syahra siyamil mukhlisin wa ja'ala fi ta'atihi izzud dunya wal akhirati lit ta'in wa fi ma'siyatihi zillud darain lil 'asin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tutahhirul quluba fi ghashil 'ain, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu atwahul khalqihi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad fazal muttaqun wa khusira al-mulhidun al-kafirun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah salat Idul Adha salat taqwa yang insyaallah dirahmati diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali di pagi yang cerah penuh rahmah ini, tidak ada upaya yang patut kita basahi lidah kita, melainkan kalimat syukur dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan wujud nilai syukur, kita realisasikan wujud syukur ini dengan mematakan kalimat takbir, tasbih dan tahlil sejak kemarin petang hingga pagi hari ini, bahkan di ayyamut tasyrik tanggal 11, 12, 13 di masjid, di mushola, di mana saja kita dengar kebesaran asma Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tidak ada kalimat yang patut kita panjatkan kepada Allah melainkan kalimat syukur kita kepada Allah. Bagaimana luar biasanya Nabi Sulaiman alaihissalam diberikan kedudukan yang begitu hebat, pangkat begitu luar biasa, ilmu pengetahuan begitu luas. Tapi apa yang dianugerahkan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman alaihissalam tidak membuat Sulaiman angkuh dan sombong kepada Allah, tidak membuat Nabi Sulaiman angkuh kepada manusia. Tapi manakala Nabi Allah Sulaiman alaihissalam bersujud kepada Allah, tidak ada lain tetesan air mata yang didoakan kepada Allah dengan kalimat Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas shalihin. Ya Allah, berikanlah ilham kepada aku agar aku bisa bersyukuri segala limpahan nikmat yang Kau berikan kepada aku, dan agar aku bisa bersyukur kepada kedua orang tuaku ya Allah. Untuk itu ya Allah, permudahkanlah aku ya Allah, agar aku bisa melakukan amal-amal saleh, sehingga masukkanlah aku ya Allah ke dalam golongan hamba-Mu yang saleh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sesuatu ulama besar bernama Syihabuddin Ahmad bin Hajar Asqalani di dalam kajian kitabnya Nasaihul Ibad, beliau menyatakan bahwa min na'imid dunya yakfika al-islamu nikmatan. Di antara kenikmatan dunia cukup bila mana Allah berikan nikmat kepada kita, nikmatul Islam. Kenapa? Dengan barometer nilai Islam inilah kita salat syaratnya Islam, kita puasa syaratnya Islam, kita haji syaratnya Islam, kita berkorban dengan hewan korban juga syaratnya Islam. Karena dengan barometer nilai Islam inilah
kita akan diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya kebaikan di dunia, tapi juga akan diberikan nilai ganjaran pahala kelak di yaumil qiyamah. Ibu bapak hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha, salat taqwa yang dimuliakan Allah. Untuk itulah mencermati satu konteks ayat Allah yang begitu singkat, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah berikan kepada kau nikmat yang banyak. Lalu bagaimana? Apakah nikmat ini kita telusuri, kita tinggalkan, kita lupakan? Padahal kita baca suratul Rahman 78 ayat di dalam Al-Quran. Tapi pernahkah kita bertanya, kenapa 31 ayat bunyinya sama? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kenikmatan yang mana lagi yang kalian dustakan? Jangankan nikmat yang kita minta, nikmat yang kita tidak minta saja Allah berikan kepada kita. Untuk itu sebagai realisasi nilai nikmat yang Allah berikan kepada kita, ittaqu bis-shalah, ittaqu bis-shalah, ittaqu bis-shalah. Jaga salat, jaga salat, jaga salat. Di akhir hayat baginda Rasulullah SAW, Nabi mewasiatkan bukan harta benda, bukan kedudukan, bukan yang lainnya, tapi baginda Rasul berpesan, jaga nilai salat. Karena memang nilai salat inilah yang akan menjadi hisab nanti di yaumil qiyamah. Awwal ma yuhasabu 'abdu yaumil qiyamah as-salat. Yang pertama kali dihisab nanti di yaumil qiyamah adalah salat kita. Gagal rasanya kita sebagai seorang pimpinan rumah tangga bila mana hanya suami salat, ternyata istri dan anak-anak kita termasuk orang yang tarikus salat. Menangis Nabi Allah Ibrahim ketika berada di hadapan Ka'bah. Dia hanya memanjatkan doa kepada Allah, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ya Allah, Ka'bah yang kami dirikan ya Allah sebagai tempat arah kiblat kami, sebagai arah kiblat kami untuk melaksanakan salat ya Allah. Kami tidak bangga ya Allah kalau kami sebagai pimpinan rumah tangga salat, ternyata anak cucu kami tidak salat ya Allah. Kami takut ya Allah, karena memang seluruh gambaran siksaan orang yang baru salat. Di dalam kajian kitab Al-Yawaqid wal Jawaqid dijelaskan orang kalau tarikus salat, meninggalkan salat, tidak akan tampak kesolehan di wajahnya. Orang kalau meninggalkan salat tidak akan mendapatkan doa dari orang-orang yang saleh. Orang kalau meninggalkan salat, ketika dia memanjatkan doa, doanya tidak diterima oleh Allah. Orang kalau tarikus salat, ketika wafatnya dalam keadaan haus, bila mana seluruh air di dunia ini dikasih minum oleh orang tersebut, tidak akan menghilangkan dahaga. Orang kalau tarikus salat, wafatnya dalam keadaan lapar, bila mana seluruh makanan dikasih makan untuk orang ini, tidak akan menghilangkan rasa kenyang di dalam perutnya. Ingat jemaah sekalian, satu ular yang disiksakan oleh Allah, diciptakan oleh Allah bernama Syijarul Aqrab, diprioritaskan, dikhususkan untuk orang-orang yang meninggalkan salat. Wahai hamba Allah, jika kau tinggalkan salat zuhur, akan ditinggalkan, akan disiksa dari waktu zuhur sampai waktu asar. Kalau ketinggalkan salat asar, akan disiksa dari waktu asar sampai waktu maghrib. Engkau tinggalkan salat maghrib, disiksa dari waktu maghrib sampai waktu isya. Engkau tinggalkan salat isya, akan disiksa dari waktu tadi isya sampai subuh. Engkau tinggalkan salat subuh, akan disiksa dari waktu subuh sampai waktu subuh. Ini permasalahan konteksnya yang akan membedakan nilai kita sebagai kaum muslimin dan orang-orang kafir. Al-farqu bainal muslim wal kafir as-salat. Yang membedakan kita dengan orang-orang kafir adalah nilai salat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin wal hadirat kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha, salat taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Realisasi kedua sebagai nilai syukur kita adalah wanhar, melakukan pengorbanan. Bagaimana tidak hebatnya Nabi Allah Ibrahim, dia korbankan 1000 ekor kambing
dia korbankan 300 ekor sapi, dia korbankan 100 ekor onta. Kalau dirupiahkan berapa miliar itu jamaah sekalian. Tapi ini tidak menjadi permasalahan bagi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dikagumi oleh tetangganya, dikagumi oleh orang banyak, dikagumi oleh malaikat-malaikat Allah. Hebat yang kau ya Ibrahim alaihissalam. Engkau korbankan 1000 ekor domba, engkau korbankan 300 ekor sapi, engkau korbankan 100 ekor onta. Tapi kata Nabi Allah Ibrahim, jangankan domba, jangankan sapi, jangankan onta, jikalau aku punya anak pun, aku akan korbankan anak saya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata omongan Nabi Allah Ibrahim dicatat oleh Allah sebagai nilai pesada. Ketika ada kalimat Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allakum tashkurun. Ketika aku tinggalkan sebagian keluarga di satu lembah yang tidak ada kehidupan, sulit mendapatkan air, tidak ada pohon-pohon, Nabi Allah Ibrahim selama menanti kehadiran Ismail alaihissalam. Tapi kenapa ketika Ismail lahir harus ditinggalkan di satu lembah bersama ibunya bernama Siti Hajar? Inilah konteks Khalilullahnya Nabi Allah Ibrahim, orang yang paling dicintai oleh Allah. Dia harus memilih mana yang harus didahulukan antara undangan Allah, perintah Allah daripada undangan manusia-manusia yang lainnya. Tapi ingat ketika sudah selalu kembali pada malam ma'ahu saya, kalau yang bunaya ini Arabil Manam Anni asbahu kaban zulmazatar Qali abatim almatum marusata jiduni insya'allahu minasrabirin. Wahai anakku tercinta Ismail dambaan ayah, engkau begitu ganteng wahai anakku, engkau begitu cerdas wahai anakku. Dambaan ayah nanti di saat ayah wafat engkau menjadi pengganti ayah. Tapi ayah dibawa mimpi oleh Allah. Ayah diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih kau ya Ismail. Fanzur mazadar, bagaimana pendapatmu ya Ismail? Ismail yang telah dibekali nilai iman dan takwa. Ismail yang artinya mendengar, anak yang selalu mendengarkan kata orang tua bapak ibu, anak yang dengar perkataan bapak ibunya. Dia cuma hanya menjawab ya abati fa'al matum marusata jiduni insya'allahu minassabirin. Ismail tidak kabur, Ismail tidak takut, Ismail tidak menghindar. Ismail merasakan kenyataan ini, wahai ayah, kalau memang ini perintah Allah, itu merupakan wahyu yang diwahyukan oleh Allah, laksanakan saja ayah. Ismail redha, Ismail ikhlas. Moga-moga nanti ayah menemui aku tergolong daripada orang-orang yang salah. Bagaimana nilainya bapak ibu kalau kita memiliki anak Ismail bagaimana? Anak yang dengar kata orang tuanya, ketika ayah menurunnya, ketika mamanya menyuruhnya, dia cuma hanya berkata sami'na wa ata'na kepada Allah. Ternyata kalau kita renungkan dalam hidup ini, kehebatan kita sebagai anak, kesuksesan kita sebagai anak, apa yang kita miliki dalam hidup ini tidak lain adalah tetesan air mata dari orang tua kita. Sekarang patut kita tanya, apa yang telah kita perbuat kepada ibu kita? Dia yang mengandung dari 9 bulan, 9 bulan. Dia menyusukan kalian selama 2 tahun. Apa yang kalian perbuat kepada ayah bunda kalian? Sekalipun banyak gelar titel yang kalian kuasai, sebanyak apapun ayat yang kalian hafal, hadis yang kalian kuasai, pendidikan begitu tinggi, tapi kalian durhaka kepada orang tua, tidak ada nilainya apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini makna yang kita bisa ambil dalam dialog yang begitu singkat yang disampaikan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam kepada putra tercintanya Ismail alaihissalatu wassalam. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jamaah salat Idul Adha, salat taqwa yang dimuliakan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sebagai realisasi nilai salat kita laksanakan,
Nilai korban kita korbankan harta benda kita. Tidak pelit kita mengorbankan. Karena memang tetesan darah yang kita sembelih dari hewan korban kita ini akan menjadi saksi nanti di yaumil qiyamah. Darah ini akan berbicara di hadapan Allah, ya Rabbana, fulan bin fulan binti fulan telah menyembelih satu ekor sapi di musola taqwa ini sebagai bukti saksi nanti nilai takarrub dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau dia korbankan seekor kambing, dia korbankan seekor sapi, dia korbankan satu ekor kerbau, sebanyak apa nilai pahalanya ya Rasulullah? Nabi menjawab, pahalanya itu sebanyak bulu-bulu yang ada di bintang hewan korban itu. Kita bisa bayangkan, ketika di dunia ini kita punya mobil, ketika di dunia ini kita punya kendaraan yang mewah, juga kita pikirkan kendaraan kita nanti di yaumil qiyamah, itulah hewan korban yang kita sembelih akan menjadi kendaraan kita ketika menitip tilaskan adimu adhayakum fa inna ala sirat mutayakum. Pilihlah binatang korban yang bagus, binatang korban yang cakep, binatang korban yang menjadi idaman bagi manusia. Karena binatang korban ini kelak akan membantu kita ketika melewati siratal mustaqim. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bila mana salat kita tidak laksanakan, pelit kita tidak korban, akan terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innasya li'akamal antar. Takutkah kita Bapak Ibu, bila mana kita terputus dari rahmat Allah, apa yang kita banggakan? Kita mau masuk sholat, kita masuk surga dengan sholat, kita tidak ada apa-apa. Mau masuk surga dengan sholat, kita tidak ada apa-apa. Mau masuk surga dengan haji, kita tidak ada apa-apanya. Ternyata kajian-kajian yang begitu menarik, kita bisa masuk surga melalui rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Moga-moga kajian yang begitu singkat ini memberikan hikmah yang banyak buat diri kita. Di saat kemarin saudara kita wukuf di Arafah hari Selasa sebagai wujud nilai keberkahan kita. Mudah-mudahan saudara kita yang diberikan kesempatan ibadah haji tahun ini, guru-guru kita, tetangga-tetangga kita, diterima hajinya, mendapatkan haji yang mabrur. Dan bila mana kita akhiri kehidupan ini, mudah-mudahan kita menjadi orang yang husnul khotimah. Amin ya mujibas sa'ilin. Inna assalal kalam wa abyanun nizam kalamullah fil malikil alam zil jalali wal ikram. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum minal ayati wadzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allah Alhamdulillahilladzi ja'ala al-a'ya bil aqrafi was-surur wa dha'afa lil muttaqina jazilal ujur. Subhana man harrama sawmahu wa awjaba fitrahu wa haddara fihi minal ghurur. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ahaqqu wa ajal mashkur
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan yasrahu lana biha sudur. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi anara maqama ba'da rusul. Salatu wa salamun daimaini mutalazimaini ila yaumil ba'thi wal nusyur. Amma ba'du fa ya ibadallah wa'lamu anna hadha yawmun yawmun 'azim fa aksiru 'ala salati 'ala an-nabiyil karim. Faqala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa Allahumma 'ala ummatil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa 'Ali wa an baqiyati sahabati ajma'in wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma qina syarraz zalimin, Allahumma qina syarraz zalimin, Allahumma qina syarraz zalimin wa qina syarral hasidin wa qina syarra ma yuzina man aradana bisu'i ya arhamar rahimin. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'zil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha yazkurkum washkuru 'ala ma yazidkum was'alu min fadli 'atikum wa la zikrullahi akbar.